Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Flora Dwi Jayanti dari Prodi Manajemen B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pasar uang dan modal. Oke, di slide yang pertama, pengertian pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Selanjutnya, pasar modal terdiri dari dua. Ada yang pertama pemodal atau investor yang memiliki kelebihan dana, dan yang kedua perusahaan institusi pemerintah yang membutuhkan dana tambahan. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi Menteri Keuangan Bapepam LK. Di sini yang pertama ada badan usaha, terus melalui perusahaan efek lembaga penunjang pasar modal. Terus di sini ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, ada perusahaan efek lembaga penunjang pasar modal juga, dan yang lain-lain ya. Oke, langsung aja kita next ke manfaat pasar modal. Yang pertama merupakan wahana pengolokasian dana secara efisien. Yang kedua, sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Dan yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang kelima, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Selanjutnya, di sini ada pengertian adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan perdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua, pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek. Nah, selanjutnya di sini terdapat dua bursa efek yang telah diperoleh izin usaha dari Bapepam. Yang pertama, Bursa Efek Jakarta atau BEJ, dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Selanjutnya, ada perkembangan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memobilisasikan dana di luar sistem perbankan. Kedua, untuk memperluas distribusi kepemilikan saham-saham terutama ke pemodal kecil. Ketiga, untuk memperluas dan memperdalam sektor keuangan. Dan kegiatan pasar modal itu dimulai pada tahun 1977 sewaktu perusahaan PT Semen Cibinong menerbitkan sahamnya di BEJ. Penyebab dari kenaikan jumlah perusahaannya ini adalah Bapepam mulai menerapkan kebijakan baru yang mencampuri pembentukan harga saham di pasar perdana. Pembentukan harga saham perdana dipersilahkan untuk ditentukan oleh pihak-pihak yang berkaitan, yaitu emiten dan para penjamin. Selanjutnya, sekuritas pasar modal atau capital market securities. Yang pertama terdiri dari instrumen dengan usia lebih dari 1 tahun hingga tak terbatas atau tanpa waktu jatuh tempo. Terbagi atas sekuritas yang memberikan penghasilan tetap dan sekuritas menawarkan partisipasi kepemilikan. Dan securities house, perusahaan atau PT yang dapat bertindak sebagai underwriter, broker dealer, investment manager, dan investment konsultan dealer. Maka perusahaan tersebut membeli dan menjual sekuritas untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada perdagangan di bursa. Ada 3 segmen pasar. Yang pertama, pasar reguler adalah tempat untuk para pemodal dan ingin memperoleh harga terbaik bagi sekuritas mereka. Yang B, pasar non-reguler akan dipilih para pemodal yang ingin membeli atau menjual sekuritas dalam jumlah dan harga yang sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Pasar tunai ditunjukkan pada
para pialang yang tidak akan mampu menyeragamkan sekuritas yang diperdagangkan pada hal kelima setelah transaksi T ditambah 4. Pembentukan harganya ada pasar lelang dan pasar negosiasi. Selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan di BEJ, yaitu ada saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, dan sertifikasi REIT. Oke, selanjutnya ada pasar uang. Money atau money market merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Merupakan sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Selanjutnya ada peserta pasar uang. Di sini ada lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan individu. Dan selanjutnya juga ada instrumen pasar uang. Yang pertama di sini ada treasury bills, ada komersial, negotiable certificate of deposit, dan bankers acceptance time. Ada bill of exchange, repurchase agreement, ada revolving underwriting facility. Selanjutnya ada instrumen pasar uang Indonesia. Seperti tadi juga ada sertifikat bank, surat berharga pasar, call money, komersial, repurchase, bankers, promissory, dan sertifikat. Dan selanjutnya ada proses penerbitannya. Di sini ada penerbit mencari arranger menawarkan kepada investor, dan perusahaan menerbitkan commercial paper dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan CP bagi investor. Diskonto yang ditawarkan lebih tinggi dibanding deposito, dapat dijual kembali tanpa menunggu, dan tingkat keamanan relatif tinggi karena commercial paper hanya diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki rating yang tinggi. Di sini ada kelemahan commercial paper juga ada bagi investor, dan di sini kedua juga ada kemungkinan issuer melakukan window atau dressing rekayasa laporan keuangan, dan ketiga ada merupakan sumber dana jangka pendek sehingga issuer kurang leluasa dalam melakukan investasi. Selanjutnya ada pasar uang valuta asing. Fungsinya adalah transfer daya beli, penyediaan kredit, dan mengurangi risiko valuta asing. Di sini ada pesertanya dealer falas, perusahaan dan individu, spekulator, dan arbitrage, dan bank sentral. Selanjutnya ada jenis transaksi falas. Di sini ada value today, value tomorrow, ada value spot, dan transaksi forwardnya ada transaksi sejumlah mata uang, dan transaksi swapnya ada pembelian dan penjualan secara bersamaan. Tujuan pasar uang: yang pertama, keamanan likuiditas. Yang kedua, peluang untuk mendapatkan bunga. Dan yang ketiga, mengelola atau mengurangi resiko. Selanjutnya juga ada manfaat transaksi derivatif. Para investor dapat melakukan hedging dan spekulasi, meningkatkan likuiditas pasar uang secara keseluruhan, memudahkan penilaian risiko karena risiko sudah dapat dipisah-pisahkan, dan dengan meningkatkan substitutabilitas domestik dan internasional, maka kompetisi di pasar uang semakin ketat. Selanjutnya risiko derivatif. Risiko pasar ada risk to absolute rate of price, dan ada discount rate, risiko kredit, risiko operasional, risiko penyelesaian, dan legal risk. Selanjutnya di sini ada perbedaan pasar uang dan pasar modal ya teman-teman. Oke, di sini ada indikator pasar. Di pasar uang yaitu indikatornya jangka waktu, dan pasar uangnya ada jangka pendek, pasar modalnya jangka panjang. Indikator pasarnya yang pertama ada barang dagangan. Pasar uang ada 1 sertifikat bank, surat berharga, pasar bunga, surat berharga, pasar uang. Yang pasar modalnya yang pertama ada saham, obligasi, dan reksadana. Pasar uangnya dari hasil terus ke bunga, pasar modalnya dari dividen, capital gain. Indikator pasarnya ada pelaksana. Di pasar uangnya ada Bank Indonesia, dan pasar modalnya perusahaan efek dan bursa efek. Kalau di indikator pasar uang
Kalau di indikator ada pada pasar dan peranan, pasar uang, ada peranti operasi, pasar terbuka, dan yang pasar modalnya ada alternatif pendanaan perusahaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. Oke, sekian teman-teman presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.